Oke, kita langsung aja ya. Biar jadi minimal dua dulu ya. Urusan vulnerability analysis sama forensik. Oke, cuman forensiknya nanti lebih diprioritasin buat apa sih namanya tadi? Praktek gitu ya. Nah, saya kalau udah mainan kayak gitu, saya harus bikin lab. Paling enak. Kalau paling enak sih punya lab sendiri. Berhubung gua kere, labnya di komputer masing-masing ya. Cuman lab saya biasanya saya punya kebiasaan jelek. Lab saya pakai ini sebenarnya GNS3. Pernah pada kayak GNS3? Belum. Nggak usah. Ya udah di skip. Hah? Paket kayak Cisco paket tracer, cuman bedanya dia bisa buat macam-macam, bisa mikrotik, bisa segala macam dimasukin. Cuman makhluk-makhluk yang dimasukin itu ditaruhnya di virtual box sebetulnya. Jadi GNS3 fungsinya cuman nyambungin kabel antar mesin virtual tadi, gitu ya. Supaya kita hidupnya gampang. Saya akan bikin hidupnya gampang. Modalnya nggak usah GNS3 coret aja, biar lu pada hidupnya nggak susah. Kita pakai virtual boxnya doang ya. Kita pakai virtual box doang. Nah, untuk praktek hari ini, paling enak sih kalau ada server yang buat diserangnya, terus ada Kali Linux buat ngevaluasi vulnerability tadi. Jadi ada dua. Ada server yang buat diserangnya, ada Kali Linux yang buat ngecek vulnerability. Yang masalah itu file ISO yang dikasih itu file ISO server kosong. Jadi kalau kita mau belajar nyerang, harus server yang udah bolong. Jadi kita ngevaluasi bolongnya di mana sih. Jadi jangan server kosong kita evaluasi, ya pasti nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, kondisinya kalau mau itu, ya udah ini servernya dari saya sih. Ini saya bikin sendiri server bikin sendiri supaya bisa saya ngevaluasi itu server. Kalau nggak mau bikin sendiri, kalau mau agak gila, nggak mau bikin sendiri, bisa masuk ke sini. Bro, oh ya udah, betul. Sini, masuk ke fullandhub.com. Oke, masuk ke sini fullandhub.com. Ini adalah file-file ISO buat latihan serangan, buat latihan nyerang. Jadi di dunia tuh banyak orang-orang rada gelo bikin file buat latihan. Kalau mau enak mainan kayak ginian, ini kalau diklik nih bisa diambil file ISO-nya sih. Ini bisa di-download. Oh, ini OVA bentuknya ya. File OVA. Terus ada keterangan, ada description nih di bawahnya. Ini buat apa segala macam, ada informasi tentang file itu segala macam. Titik sampai sini selesai. Ini masalah nih kita kalau kayak gini. Jadi dia nggak ngasih tahu bolongnya di mana. Terus kita harus nyari bolongnya. Kalau kita masih pemula, mabok dengan cara kayak gini. Kalau masih pemula, harus kayak anak-anak gamer nih. Main game, yang dicari pertama kali apa kalau kita main game? Cheat. Jadi ini udah insting game udah masuk semua. Jadi kita harus cari cheat, gitu ya. Buat pemula kayak gitu aja, cari cheat. Lu kagak ketemu cheat, lu mati lu. Cheat itu maksudnya cheating gitu kan? Iya cheating, ya hidup harus nge-cheat lah. Kalau nggak susah hidup kita. Jadi kita harus, ini sebenarnya nggak boleh didengar sama Pak Teddy, ini nggak boleh sebenarnya. Ini masalah kita. Terus ya. Nah, karena kita mau nyari cheat, saran saya gini, paling blow on di dunia, masuk ke wiki saya. Masuk ke wiki, wikinya onocenter.or.id/wiki, masukin kata kuncinya bisa fullandhub sama. Jadi saya udah ngambil beberapa fullandhub yang ada cheatnya. Ini yang keluar langsung ada 2. Kalau mau dicoba lagi, masukin kata kuncinya CTF juga bisa. Ini ada beberapa CTF. Oke. CTF tahu CTF? Capture the flag. Belum tahu. Ini kayaknya orang ahli surga semua, ini ahli neraka satu.
Tahu CTF? Nggak tahu, tapi tahu kira-kira. Jadi kira-kira CTF itu pertandingan hacking sih. Pertandingan hacking. Jadi tadi yang software ISO tadi adalah server yang buat latihan hacking tadi. Oke. Nah, di sini kita namanya bukan cheat, namanya walkthrough. Di sini sudah ada beberapa file ISO yang ada catatan walkthrough-nya. Ini ada beberapa file ISO. Misalnya stapler. Ini ini bisa diambil di mana, dikasih tahu di sini, diambil di mana, udah gitu ada cheat-nya di sini. Oke, ini walkthrough-nya. Terus ya. Nah, ini cheat-nya harus dikerjain satu-satu. Ini nanti discover, terus ini sebetulnya vulnerability analysis kira-kira. Prosesnya kayak gini vulnerability analysis. Tidak manusiawi. Ngomongnya enak vulnerability analysis, tapi jangan berpikir itu kayak lemari es tinggal colok nyala. Kagak. Bos-bos kebanyakan mikirnya gitu. Orang IT tinggal, gue udah beli barang udah bagus-bagus, kenapa nggak ada yang jalan ya? Dia pikir barang komputer tuh kayak lemari es kali ya, tinggal colok, nyala, hidup, selesai. Kagak. Komputer kan harus colokin, lu harus konfigurasi segala macam ya. Jadi ada masalah besar kita di situ. Nah, ini contoh. Terus kita harus melakukan port scanning. Oke. Nah, ini perintahnya kayak gini sih. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi di cheat itu ada perintahnya apa, hasilnya apa. Terus dikasih terus langkahnya dikasih lihat semua nih. Terus ternyata ada anonymous STP, dihajar, cara ngehajarnya kayak gimana. Terus ada lagi, kita akan coba SSH kerut, cobain lagi, gagal, hasilnya gagal. Tapi ada clue di sini. Nah, terus dicobain lagi pakai ini, hajar, gagal. Jadi yang namanya vulnerability analysis tidak segampang ngomong. Intinya itu sih yang pengen saya sampaikan. Kerjanya berat nih kayak gini nih. Sampai akhirnya kalau kita berhasil semuanya, nih Nikto misalnya, Nikto kita ngecek satu web ini dia vulnerable-nya apa aja keluar semua. Jadi ini toolnya banyak banget. Sebagian besar tool ada di Kali Linux. Jadi kenapa kita nggak pakai Windows, kenapa nggak pakai Linux biasa? Karena Windows dan Linux tidak punya tool-tool ini. Kalau Kali Linux, sistem operasi yang toolnya udah ada built-in di dalamnya, kita nggak usah pusing kepala, nggak usah install, semuanya ada, tinggal pakai. Jadi kalau udah ada contoh kayak gini, cek web, Nikto apa, itu udah ketik aja di komen. Kalau saya ini komputer yang baiknya saya, ini kan saya punya ada versi ahli surga, ada versi ahli neraka. Ini lagi ahli surga dipakai nih, tulis Nikto, nggak keluar dia, goblok langsung. Kalau saya jalanin ahli neraka saya, jalan Niktonya, ada. Jadi kenapa kita pakai Kali Linux? Soalnya di Kali Linux toolnya udah tinggal pakai. Kalau di Ubuntu atau di Windows lebih parah lagi, susah. Terus ya, udah mulai kelihatan di situ. Nah, kalau udah ini kita coba akses ke webnya, robot.txt dilihat, terus nanti kelihatan yang nggak boleh diakses apa segala macam, sampai akhirnya ujungnya kita bisa dapetin passwordnya sih, bukan passwordnya, flagnya. Ini flagnya sih, cat flag, dapat flagnya. Tapi intinya adalah prosesnya kita analisa vulnerability-nya, terus kita masuk ke dalam, jebolin segala macam. Di sini tidak ada forensiknya. Jadi kalau mau belajar, di sini cuma ngasih lihat gimana teknik serangannya, gitu ya. Forensik kagak ada, teknik pertahanan nggak ada di sini. Cuma dari sini kita dapat insting. Oke, rupanya kayak gini caranya orang nyerang. Oke, dari teknik serangan itu kita bisa lihat, berarti kira-kira pertahanannya seperti ini, forensiknya seperti ini, kira-kira kayak gitu. Ini cuma ngasih kita insting, gimana cara orang nyerang. Yang jadi masalah adalah untuk nyerang kita cukup nguasain satu ilmu, kita bisa nyerang. Untuk bertahan, kita harus tahu semua ilmu serangan. Mampus lu. Untuk forensik, lebih parah lagi. Kita harus punya insting orang nyerang, pertahanannya gimana, pertahanan ini akan nyimpen file catatannya di mana, itu yang di forensik. Jadi forensik lebih susah. Makanya forensik ditaruhnya terakhir. Karena forensik harus ngerti ilmu yang lainnya dulu sebenarnya.
Tapi kita bisa aja loncat langsung forensik nggak apa-apa, sah-sah aja. Bertahan juga bisa loncat langsung ke ilmu pertahanan. Beres ya, mulai kebayang ya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan pelan-pelan. Ini gue ngomong kecepatan nggak sih? Belum. Ini minta maaf dulu. Ini pelajaran S1 kalau yang ini. Tapi nggak apa-apa lah. Sama aja sekarang S1 S2 beda jauh. Nah, saya akan main di sini. Ada server korban. Server korban memang server yang buat saya serang. Terus ada Kali Linux ini. Oke, cuman saya tidak pakai GNS3, konsekuensinya saya tidak akan pakai switch, nggak pakai apa. Ini saya konfigurasi dulu dikit bentar servernya. Oke, networknya, oke. Ini kalau kita perhatiin networknya not attached, karena ini saya pakai buat GNS3. Supaya dia bisa nyambung ke jaringan, saya akan bridge, bridge-nya ke sini. Oke, ini WLP 2S0 itu Wi-Fi. Oke, coba lihat kabel connected. Saya masukin gini ya, supaya saya masuk ke Wi-Fi saya. Sekarang di sini juga saya akan masukin ke sana. Network, ini saya pakai bridge WLP 2S0 kabel connected. Yang perlu dilihat di sini baik-baik adalah saya pakai bridge. Kalau lu pakai NAT, bonyok. Nggak bisa connect soalnya. Kalau NAT dari luar nggak bisa masuk ke dalam ya. Kita cuma buat diri sendiri. Kalau buat klien aja nggak apa-apa NAT. Karena kita mau melakukan ngetes segala macam, mau nggak mau harus pakai bridge sih. Ini saya lagi percobaan sih sebenarnya. Mudah-mudahan jalan nih. Saya biasanya pakai GNS3. Ini saya langsungin aja supaya saya nggak pusing kepala. Jadi saya langsung ada server, masukin ke Wi-Fi. Ada Kali Linux masuk ke Wi-Fi, sama laptop ini masuk ke Wi-Fi. Jadi ada 3 komputer sekaligus masuk ke Wi-Fi, gitu ya. Ini server korban, bisa dilihat cara bikinnya di sini. Kali Linux di Ono Center ORID, turun ke bawah sini, di sini ada server korban. Ini cara bikinnya bisa kita lihat di sini. Oke. Di sini ada, kalau kita lihat ada OpenSSH, ada Telnet, ada FTP, ada Snort, ada Claim AV, ada file sharing, ada Samba dibikin insecure, ada bind, ada scroll mail, segala macam ditaruh di sini. Oke. Jadi ini server yang memang dipakai buat latihan perang. Nah, ini ada kisah sedikit. Waktu itu saya ngajar anak-anak Mabes. Diajarin nih udah sebulan, diajarin teknik serangan segala macam. Ini pasukan khusus, keren Bo, pasukan khusus. Tapi pusing kepala mereka. Udah diajarin sebulan, begitu balik ke markas kan, komandannya nanya dong, coba praktekin yang diajarin Ono. Simpel dong pertanyaannya, simpel banget kan. Coba praktekin yang Ono ajarin. Yang dilakukan seperti apa? Dia install server baru nih, terus pasang WordPress baru, terus dia serang. Ini dua-duanya baru ya, nggak ada bolong ya kalau baru kan. Lu serang kayak gimana ya kagak bolong, kagak jebol-jebol. Terus minggu depannya datang, Ono, kemarin kita disuruh ngedemoin, saya install baru semua, kenapa nggak ada yang jebol ya? Lah, lu install baru, ya kalau baru mah yang nggak ada yang bolong. Nah, tapi dari situ saya punya dapat pengalaman banyak. Oke, ternyata orang berpikir nginstall baru itu pasti bolong, ya kagak lah, itu bagus. Terus ya. Jadi kalau mau ngejebolin, belajar vulnerability segala macam, nginstall barang yang busuk supaya kita bisa ngelihat bolongannya. Kalau nginstall barang bagus, ya nggak kelihatan bolongannya, gitu. Gitu ya, beres ya. Dah, sekarang kita udah saya jalanin belum nih makhluk ini? Udah ya? Udah belum sih? Oh, masih power off. Start normal. Nah, nanti tugas Anda kalau praktek pertama kali, tapi saya pengennya prakteknya lebih susah dari ini sih. Soalnya itu kan server kosong ya. Yang file ISO tuh servernya kosong ya. Jadi saran saya server kosong itu di install. Jadi praktek pertama, coba gue nanya yang udah pernah install server berapa orang? 1. Ini yang lain? Server 2, udah? 3, udah?
lupa lagi, belum pernah. Jadi 2 lupa dan belum, 3 udah. Kalau mau install servernya sekarang aja di VirtualBox, udah. Oke, bagus. Cuman itu server kosong tuh. Jadi kalau udah kondisi server kosong, usul saya gini sih. Nanti prakteknya forensik bisa dikerjain juga, forensik makanya Kali Linux ya. Bisa nggak ya? Kali Linux di VirtualBox soalnya. Itu kan VirtualBox Kali Linuxnya ya? Iya. Nah, pusing dah. Itu Kali Linux di VirtualBox bisa nempelin flash disk nggak? Flash disk bisa ketempel nggak? Hah? Kalau flash disk bisa ketempel, kita bisa forensik sih sebenarnya. Kalau nggak bisa ketempel, masalah nih. Soalnya itu file soal forensiknya semuanya file ISO harus ditempel dulu, gitu ya. Atau di burn kayak di ghost gitu ke flash disk sih. File ISO itu, filenya saya bikin ISO. File ISO itu harus di burn ke flash disk. Itu bentuknya partisi ya. Jadi, oh harus gua approve. Gimana cara nge-approve-nya nih? Mengerti. Oh ini. Izinkan. Izinkan persis. Kalau yang lain bisa langsung masuk, kenapa? Karena pakai email kampus. Kalau email kampus langsung kirim. Sip. Oke, thank you Pak Omar. Cuman satu yang gua klik. Oke. Udah lupa gue, saya mana gue ngomong. Ini kenapa jadi ngehang gini server gue? Oke. Saya akan masuk ke server saya. Ini saya masuk ke server saya. Cuman ini server kondisinya beda sama server yang Anda pakai ya. Itu servernya kosong lah gitu. Kalau ini udah servernya penuh dengan sampah. Sampahnya di dalam situ. Oke. Kemudian saya akan coba jalanin juga Kali Linux. Oke. Kali Linuxnya saya jalanin. Ini Kali Linuxnya bukan yang paling baru. Kalau nggak salah yang paling baru tuh 2023.3 kalau nggak salah sih, lupa. Dan saya punya masalah dengan Kali Linux baru, hidranya nggak beres. Oke, ini lagi jalan Kali Linuxnya. Yang pernah pakai Kali Linux siapa aja? Belum? Satu. Yang itu nggak ditanya, yang itu mah. Satu orang doang. Oke. Ahli surga semua. Iya. Ya udah pernah, ya udah. Yang lain masih ahli surga, ahli nerakanya baru satu nih. Kita perlu bikin semua orang jadi ahli neraka dulu biar tahu neraka kayak gimana panasnya. Kalau kayak gitu kan nggak tahu ntar. Oke. Ini udah mulai masuk Kali. Jadi ini ada 2 komputer yang saya harus cek pertama kali. Kalau udah kayak gini yang pertama kali IP address-nya apa? Kalau nggak nyambung satu sama lain ntar. Intinya itu doang. Oke. Dengan kondisi jaringan yang saya pakai blow on banget nih. Cuman semua masukin ke WiFi saya. Oke. Sekarang saya mau ngecek if config. IP-nya 4360 punya server. Oke. Saya akan cek lagi di sini. Aduh, remote Kali Linux soalnya saya minta memori gede di Kali Linux. Memori saya nggak gede ini, di laptop saya cuma 8 GB. Kurang gede, jadi penuh dengan perjuangan. Ini laptop perjuangan. Ini laptop cuma buat demo doang, bukan buat kerja. Kalau kerja saya di rumah pakai desktop. Oke, udah mulai keluar. Bentar, masih belum mau nih dia. Bentar. Oke. Bentar. Aduh. Masuk ya.
Coba kita cek dapat IP berapa. If config 4318. Tadi 4360 tuh sebelah sono ya. 4360 ini 4318. Coba kita ping 192.168.4360. Oke, mau. Coba kita ping ke komputer saya di sini if config 43220. Coba ping ke 43220. Seru kan ya? 43220. Bisa nyambung. Jadi ini ada Kali Linux, ada server, ada laptopnya Ono, semuanya nyambung satu sama lain. Ping satu sama lain, oke. Nah sekarang kita mau belajar namanya forensik. Kalau mau dilihat bisa dilihat teknik-tekniknya, dokumentasinya ada di sini. opencourse.ttts.ac.id. Di sini ada vulnerability analysis, nanti bisa dilihat di situ sebenarnya. Mumpung lagi ada di sini, saya akan coba nge-proof Anda yang lagi yang register ya. Mudah-mudahan bisa. Site admin, saya akan masuk ke user, bulk action. Jadi ini email autentikasinya nggak akan pernah bisa nyampe karena diblokir sama Gmail. Akibatnya autentikasi semua user dilakukan secara manual sama Ono tiap pagi. Kasihan deh gue. Perjuang. Gue nggak bisa ngandelin admin yang lain pada brengsek. Udah dimintain tolong pada cuek aja. Parah dah. Susah rupanya Republik ini. Saya cek aja yang belum confirm. Jadi saya sekalian ngasih lihat caranya ya, supaya kalau Anda mengoperasikan model di kemudian hari, pada saat Anda sudah insaf jadi dosen, kayak gini nih caranya. Confirm no, saya add, saya filter yang belum confirm, ada 29 orang. Saya add all ke sana, kemudian saya confirm. Jadi caranya cuma gini doang. Ini udah di add all, kemudian choose confirm, go deh. Ini cara paling blow on di dunia. Karena kita ngoperasin model sendiri. Kalau kita hosting biasanya udah ada adminnya, karena kita bayar. Kalau ini berhubung nggak punya duit, ngoperasin sendiri. Model biasanya saya install dalam waktu cuma 15 menit. Deh. Nah, Anda udah bisa ngelihat sih sebenarnya sekarang. Nah, mana tadi teh? Nah, kalau mau ngelihat bisa ngelihat di vulnerability analysis. Cuman sekarang saya langsung masuk Kali Linuxnya, sekalian ngasih lihat yang namanya Kali Linux. Ini adalah sistem operasi yang bisa kita pakai untuk masuk neraka. Beda, ini sebenarnya sama sistem operasi biasa, nggak beda jauh. Beda utamanya di sini nih, di application kelihatan. Yang normal kalau kita klik application kan keluar Office, nonton video, apa segala macam. Yang ini ada angkanya 01, 02 sampai 013 nih, ada angkanya. 01 adalah info. Sebenarnya ini semua adalah tahapan atau langkah yang biasa dipakai hacker waktu dia attack, nyerang. 01 information gathering, itu adalah melakukan mata-mata. Kita ngelihat sasaran. Kalau kita klik information gatheringnya, nanti kelihatan lagi submenunya dia. Kita analisa apa lagi? DNS, IDS, IPS, live host, kemudian network port scan, open source intelligence, segala macam bisa dilihat di sini. Kemudian masuk ke vulnerability analysis. Vulnerability analysis ada 3. Ada vulnerability analysis biasa, ada web application analysis, ada database assessment. Itu semua tiga-tiganya buat menganalisa kelemahan sasarannya kita. Gitu ya. Jadi tergantung apa yang mau kita analisa. Kalau di vulnerability analysis ini ada fuzzing tools, ada VoIP, di sini ada web application, di sini ada banyak lagi, ada CNF framework identification, web application proxy, apa segala macam ada. Kemudian satu lagi database. Setelah kita dapat kelemahan si sasaran, kita serang. Di sini ada password attack, bisa attack-nya offline, bisa attack-nya online. Terus
Yang ini nggak bisa dipraktekin, wireless attack nggak bisa dipraktekin karena si Kali Linux saya tidak connect, tidak punya WiFi. Dia connect ke interface WiFi, tapi si mesin virtualnya nggak punya WiFi. Jadi dia cuma dapat Ethernet aja dari WiFi-nya. Jadi kalau mau pas wireless attack, saya harus install Kali Linux secara fisik di komputer yang ada WiFi-nya. Nggak bisa main virtual kayak gini. Tapi kita bisa ngejebolin WiFi, jangan khawatir. Oke. Kalau pakai WEP, pengalaman saya WEP udah nggak ada yang pakai hari ini ya. WEP masih ingat gak sih WEP? Zaman dulu kalah kan pakai WP nih. Sekarang kan udah pakai WPA 2 apa segala macam. Kalau kita kalau pakai WP mah 5 menit jebol. Kalau WPA itu lebih susah lah ngejebolnya. Terus ada reverse engineering buat dapetin source code dari exe. Ada exploit, hobi yang paling asik yang dieksploit ini sih sebenarnya. Buat nyerang benerannya exploit, terutama Metasploit framework, oke. Dan terakhir forensik, oke. Cuman nanti yang file ini ngomong jujur dulu ya, sebagian besar tool forensik yang ada di Kali Linux adalah tool buat mendampingi seorang ahli forensik. Kadang-kadang nggak dipakai buat forensik benernya sih, lebih buat dampingin ahli forensiknya, gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan vulnerability analysis paling blow on dulu ya. Di sini ada Nikto, ada Nmap. Oke, kita Nikto buat nganalisa web, bolongnya di mana aja. Nmap buat ngelihat webnya jalanin aplikasi apa aja, kira-kira kayak gitu. Oke, saya akan masuk Nmap. Nih, kalau waktu kita klik kayak gini, kayaknya GUI semua ya. Pas kasih lihat vulnerability analysis Nmap, ini kan GUI. Pas diklik keluarnya command line gitu kan. Pokoknya nasib lu jelek aja udah. Masuk dunia hitam banget di sini, isinya command line semua. Oke. Pada saat pertama kali lihat kayak gini, mungkin coba bentar sih. Yang sistem operasinya Linux berapa orang? Oh, Windows semua. Oke. Ini masih ahli surga semua ya. Kalau udah biasa pakai Linux, ya udah kita biasa hidup dengan command line seperti ini. Cuman karena Anda masih ahli surga semua, saya kepaksa harus nerangin dulu kalau ngadepin aplikasi seperti ini, logika berpikirnya seperti apa, gitu ya. Oh, udah pernah. Jadi ini buat yang belum pernah ya. Buat yang belum pernah, jadi aplikasi-aplikasi kayak gini, bagusnya Linux itu dokumentasinya lumayan lah, helpnya banyak, ada banyak dan bisa nolong banget. Supaya dapat helpnya caranya nggak susah. Misalnya tadi pakai Nmap ya, Nmap kasih -H kita dapat help tadi. Atau ini kalau diperhatiin saya semuanya diketik ya, clear. Kalau males ngetik, pencet panah ke atas sama panah ke bawah. Ini panah ke atas saya pencet nih. Ini lagi mencet panah ke atas, gitu ya. Atau tadi -H atau minus help. Oke, sama keluar. Atau satu lagi, jadi tolong diingat nama aplikasi -H, nama aplikasi minus help. Satu lagi yang bisa kita pakai adalah man Nmap. Ini lebih bagus. Bentuknya jadi kayak buku nih. Kalau man tuh manual ya. Oh, seru banget ya. Karena lagi tugas di mana ya? Kok nggak ada? Ini nggak ada. Nggak ada ya? Ada nggak sih? Kagak ada nih gue.
Oh bisa. Karena dia tadi itu tukar kayaknya emailnya pakai. Oh tukar pakai email ini ya. Oke. Ini udah Nmap udah tahu ya. Deh. Sekarang kalau baca manual kayak gitu, pakai Nmap kayak gini, minus help, pusing, terlalu banyak. Ini tip dan trik sederhana kalau udah ngadepin kayak ginian, cara berpikirnya kayak gamer sebenarnya. Tiap kali kalau ngerjain kayak gini cari cheat. Cheat ada di mana di sini? Di layar kelihatan nggak cheatnya ada di mana? Jadi selalu cara berpikirnya cari cheat. Biasakan cari cheat. Tidak baik untuk baca dari A sampai Z. Itu bikin lu tidak sehat hidupnya. Ketemu nggak cheatnya ada di mana? Mau? Hah? Ya betul. Jadi cheatnya di sini sih sebenarnya. Jadi biasakan kalau baca apa-apa cari contoh, kopas tuh contoh. Ada sih ya? Selalu di kepala tuh harus digituin tuh. Iya, emang gitu tekniknya. Itu. Ini sekalian indoktrinasi teknik jadi orang kayaknya pinter. Nah, sekarang kita akan kopas nih. Kopas. Copy. Oke, saya clear layar. Paste. Oke. Ini iyalah Nmap minus V minus A. Minus A tuh all. Segala macam dianalisa sama dia. Kalau scan me emang buat mesin buat latihan, bisa dipakai, cuman itu ada di internet. Oke. Hati-hati kalau Anda melakukan hal-hal seperti ini, salah-salah urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Oke. Contoh, kalau pengen di penjara paling gampang gini, Nmap minus V minus A, terus ketik presidenri.go.id, nah kayak gitu. Ini 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta kalau di-trace sama mereka. Kita cukup beruntung karena misalnya kalau sekarang kan kita adanya di belakang IP publicnya operator. Punya Telkomsel misalnya, jadi pas di trace masuknya ke Telkomsel kan, nah udah pusing kepala dulu Telkomsel, salah sendiri Telkomselnya pasang NAT. jadi semua bencana adanya di Telkomsel, soalnya dia pakai IP versi 4, ya salah sendiri juga pakai IP versi 4. Kalau pakai versi 6 dapat tuh kena orangnya langsung, ya udah pokoknya gue demen lah hari ini happy. Karena kita mau ngetes ke server yang ada di lokal di sini, jadi 192, 168, berapa sih gue tadi? 43 ya? 60 ya? Kalau nggak salah. Nih enter dah. Nah ini ngetes, ini kelihatan nggak ini server tolol goblok? Ciri khas server tololnya kelihatan nggak sih? Oke, open portnya banyak banget ya? Nah itu ciri khas admin yang goblok. Jadi admin yang tolol pasti dia punya port bejibun-jibrut, dibuka semua. Satu port itu satu server, satu aplikasi lah. Oke. Dan ini kita bisa ngelihat sih di portnya dan naik ke atas. Nah, karena saya pakai minus A, pas dia nemuin satu port, dia akan menganalisa port itu. Ini hasil analisanya di bawah-bawah sini nih. Ini hasil analisanya ya. Dia evaluasi lagi tuh port. Misalnya ini port 21 open FTP. Software yang dipakai apa? Udah gitu kelihatan bisa connect ke IP apa aja. Terus ada nemu FTP-nya juga, keren. Udah gitu port 22 dia SSH. Software yang dipakai adalah OpenSSH versi 7.6 P1 Ubuntu. Udah gitu key-nya kelihatan, host key-nya kelihatan, itu public key-nya ya. Yang keren lagi ada telnet nih. Telnet dibuka ya. Terus ada SMTP dibuka. Oke, sebelum terlalu jauh, gue pengen nanya. Ini ada nomor port nih kan.
Port web berapa? 80. 80. 443 itu apa? HTTPS, HTTP 80. Oke, setuju ya. POP3 berapa? Oke. Tahu nggak dapat dari mana nomor itu? Belum tahu. Jadi untuk bisa dapat ilmu seperti ini ada IP kan, mesin tuh ada IP-nya, terus mesin tuh ada portnya, terus ada Ethernet, ada MAC address-nya. Oke, itu semua dipakai buat alamat protokol. Jadi kalau kita komunikasi antar komputer, yang komunikasi semua protokol, ada protokol MAC address, itu data link layer, ada IP, itu network layer, ada port, itu transport layer. Nanti di aplikasi ada lagi alamat lagi, misalnya email ono@indo.net.id, itu alamat lagi. Jadi di semua lapisan ada alamat, jangan khawatir ya. Cuman alamatnya alamat source destination aja nih, itu ya. Pertanyaannya, lu pada udah diajarin kayak gini, udah diajarin belum sih? Udah? Yang ini belum? Hah? Pertanyaannya, udah pernah lihat protokol belum dalamnya? Hah? Udah lihat dalamnya? Dalamnya? Hah? Hah? POP3. Udah, oke, sekarang gua coba pertanyaan dulu. Ini ngetes anak S2, kapan lagi gua ngetes anak S2 ya? Pertanyaan, ada berapa lapisan protokol, ada berapa layer? 7. Iya, lapisannya ada berapa? Kalau kita lagi operasiin jaringan, ada berapa lapis protokolnya? Pasti layer 7. Sekarang kita lihat ya. Sudah pada pernah pakai Wireshark? Wireshark belum? Oh, orang bener-bener. Lu pada orang ini semua ya? Orang-orang ahli surga beneran nih, parah. Susah ngajarin ahli surga biasanya. Terlalu polos. Biasanya pakai capture. Nah, sekarang gua akan jalanin nih. Sudo. Buat yang belum tahu, sudo su mindahin dari user biasa jadi super user ya. Su itu super user. Sekarang saya akan jalanin Wireshark. Oke, ini Wireshark dijalanin ya. Oke, kita jalanin Wireshark nih, udah. Sekarang buat pemula yang dipakai cuma capture sama analyze. Oke, saya akan capture dulu. Start. Oke, dia capture. Oke, nah udah mulai kelihatan nih. Oke, ini ada ARP. Pertanyaannya, ini ada satu paket doang yang lagi keluar nih, satu paket. Kalau mau dibikin banyak, saya bikin ping aja kemana, nanti keluar paket lain-lain. Atau ya udah, ini udah keluar lagi. Pertanyaannya, di paket yang Anda lihat di depan hidung, ada berapa lapis protokolnya? Mampus lo. Kelihatan nggak lapisannya sih? Teorinya kan 7, teori 7. Sekarang lagi praktek nih, bukan teori. Protokolnya ada berapa ya? Kelihatan apa kagak? Mampus lo. Hah? No? Hah? Oke. Lihat di sebelah sini ya. 1, 2, 3. Kelihatan lapisan protokol tuh kelihatan. Jadi sebenarnya cara jawabnya lihat aja yang ini 1, 2, 3 kelihatan. Makanya tadi pertanyaan saya kan udah pernah lihat dalamnya protokol belum? Gitu, udah mulai bingung kan? Pertanyaannya kan aneh banget ya. Lu selama ini kan di kuliah cuma dikasih tahu 7 layer, gitu kan? Ini perhatiin baik-baik protokol. Kita masukin protokol, kita nge-web aja ya sekalian ya, dari sini nge-web. Biar bisa ngelihat protokolnya lebih seru lagi. Ini saya buka browser nih. Saya akan nge-web ke sasaran tembaknya ya. Sasaran tembaknya yang mau kita vulnerability analysis. Kan kalau interupsi lagi, kita ada mahasiswa asing 1, kalau bisa bahasa Indonesia.
Bisa bahasa Indonesia. Perlu di approve nggak? Nggak. Oh, perlu di approve. Dari Malang atau dari mana tinggalnya? Iya, malam. Ini gimana? Seorang ingin bergabung ke panggilan ini. Hah? Mana izinkannya nggak ada? Oh, ini izinkan. Izinkan. Itu ya. Udah. Thank you. Oke. Jadi lupa gue ngomong apa tadi. Protokol 3. Tiga protokol ya. Mau nyerang, nah itu Pak. Nah, kita nge-web nih, biar protokolnya lebih banyak kan. 192 berapa tadi? 60 ya. 4360 ya. Slash DVWA 1.9. DVWA adalah aplikasi yang namanya DEM, atau kita nge-web aja langsung Google lah. Iya lah, kok jadi kecil? Oke, apakah itu DVWA? Bentar. DVWA. DVWA. Oke. Jadi requestnya mah gampang tadi, belajar vulnerability analysis. Lu mah jadi saya tahu sih sebenarnya requestnya mah gampang. Pas kalau cuman cerita PowerPoint gampang. Kalau praktek bonyok. Jadi saya harus nyiapin dari awal sebenarnya. Yang mau dianalisa itu apa, proses analisa seperti apa, nanti kesimpulannya seperti apa, harus kasih lihat semuanya. Itu bedanya antara praktek sama PowerPoint. Gitu ya. Nah, DVWA adalah DEM Vulnerable Web Application. Jadi aplikasi web yang amat sangat, DEM itu kan amat sangat vulnerable, amat sangat jebol gitu. Jadi waktu kita latihan perang, latihan nyerang-nyerang itu, kita harus pakai aplikasi yang memang udah jebol. Kalau aplikasinya baru, dijamin halal, lu susah ngejebolinnya, gitu kira-kira. Dan ini aplikasinya bisa kita download dan kita install. Aplikasi ini sudah saya install di server saya ini. 192.168.4360 udah diinstal. Cara installnya gimana? Ada di wiki saya itu. Di onocenter.org/wiki. Masuk ke Kali Linux, kemudian ada bagian server buat korban, di situ diterangkan cara instalasinya. Kalau Anda pernah instalasi namanya WordPress, framework atau CMS buat web, itu sama caranya. Oke. Ini berapa orang yang pernah lihat DVWA di ruangan ini? Bener-bener ahli surga. Senang. Saya pernah lihat beberapa detik yang lalu mulainya. Lu dasar. Ini kalau DVWA username-nya admin, password-nya password ya. Password-nya password. Saya save aja lah biar gampang hidupnya. Nah, ini adalah buat latihan perang. Jadi kelihatan di sini ada brute force, ada command injection, ada CSRF, ada file inclusion, file upload, insecure captcha, SQL injection, ada cross-site scripting dan sebagainya. Itu emang emang aplikasi yang siap diserang gitu. Dan kita bisa latihan perang. Di sini juga ada DVWA security, kalau kita klik dia bisa kita atur tingkat kesulitannya. Security levelnya diatur. Ini sekarang saya defaultnya selalu low. Bisa medium, bisa high, bisa impossible. Jadi tergantung kita mau punya nyali yang mana gitu. Tapi kalau awal mah low aja. Dari sini kita bisa belajar banyak bagaimana cara teknik serangan. Oke. Fungsi kita di sini bukan nyerang. Fungsi kita adalah melakukan vulnerability analysis dari si 192.168.4360. Nah, kalau dalam bahasa yang sederhana mah gini kira-kira. Kalau Anda dikontrak sama yang punya duit buat nganalisa, ini aplikasi saya bolongnya di mana? Oke. Cara paling blow on adalah kita pakai tool buat analisa. Oke. Toolnya bisa Kali Linux,
Kalau Anda ini teknik cheat. Kalau ini buat orang yang profesional ya. Kalau nggak mau pusing, makanya Kali Linux harus nyalain terus-terusan lama nih. Kalau nggak mau pusing, gue kasih contekan dikit lah. Masuk ke sini lah, helium.sh. Ini cara bajingan. Tapi pakai duit nih kalau mau enak. Kalau duit bisa di white label. So white label artinya gini, kan Helium kan ini yang bikin anak-anak Bandung. Ini orang Indonesia yang bikin, tapi ntar tulisannya semua bahasa Inggris. Karena dia target marketnya bukan Indonesia. Oke, tuh kan bahasa Inggris semua kan. Parah nih anak-anak gelo semua. Bisa masuk ke Start My Free Plan, bisa. Bisa login kalau punya akun. Nih akun gue apa ya? Pentest. Enggak, vulnerability analysis sama pentest juga ada. Dua-duanya ada. Nah, cuman saya punya masalah, gue lupa password gue apa ya. Ya kita masuk My Free Plan aja dulu ya. Saya punya password di sini, jangan khawatir. Cuman kalau ntar gue lihat kan, lu pada ngeliat password gue kan nggak lucu jadinya. Jadi, alasia sign up for free. Wah, kita harus sign up dulu ya. Bisa nggak sign up pakai Google? Lupa saya. Harusnya gue ya tetap aja gue harus ngeliat password. Ntar lu pada ngeliat password gue kan. Apa? HDMI-nya. Ah, nggak usah lah. Biarin aja. Saya pakai ini aja, bikin baru, bikin account baru, sign up for free deh. Anda semua bisa bikin free sih. Kalau yang free-nya itu kita bisa nyeken sebulan 2 kali kalau nggak salah. Kalau yang bayarnya ya nanti bisa unlimited sih. Ada berapa paket lah gitu ya. Nah nanti gua harus gini ya. Harus dicontreng dulu rupanya. Wah, ada autentikasi pakai mail. Uts, ini gue lagi masuk pakai Kali Linux ya? Wah, kacau. Salah masuk gue. Harus pakai ini harusnya. Parah, salah masuk. Kebanyakan mesin bingung. Ada 3 mesin. Gue lagi masuk yang mana nggak tahu tadi. Alas ya. Coba di sini masuk nggak saya? Coba di sini ya. Mudah-mudahan saya masuk. Kalau saya login, saya bisa login nggak? Oh sama. Oh sorry. Hehehe. Nah ini kalau ini udah, ini Ono punya akun di sana. Minta maaf ya. Anda kan nggak punya kan? Karena Anda ahli surga semua. Saya setengah neraka. Kalau berhasil masuk, kalau punya akun yang free juga bisa. Kalau ini kebetulan nggak free sih. Nah ini kita akan dapat dashboard seperti ini. Oke. Jadi nggak perlu pakai Kali Linux, kita dapat dashboard. Nanti kalau mau ngetes, mau ngelihat vulnerable di satu website, kita cuman klik target, kita masukin targetnya siapa. Oke. Cuman pastikan mesin yang kita targetin memang kita punya otoritas buat ngetes ke sana. Dia nggak mau tanggung jawab soalnya. Ntar ada disclaimer-nya, dia akan bilang, Anda punya otoritas ya buat ini, soalnya dia akan nyatat lu siapa segala macam. Nah, lu macam-macam, polisi nangkapnya kita, bukan si Helium. Itu ya, dia nggak mau tanggung jawab soalnya. Nah, caranya cuma gini aja, add, kita masukin websitenya apa, URL lengkapnya apa. Oke, bisa kita ke registration, terus add, masukin. Ini karena targetnya udah ini, saya udah masukin, ya udah. Ini kelihatan ada IT tes ACID, ada LMS Ono Center, ini ada tes portal Helium. Ketahuan itu mah target mainan doang kan, bukan target serius. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini, nih kita bisa ini sih sebenarnya.
tool apa aja yang mau kita hajar ke target tadi. Di sini ada website scanner, network scanner, API scanner, mobile app scanner, brute force, CMS scanner, hajar semuanya bisa sampai SQL injection, semuanya dihajar semua. Jebol beneran. Makanya kita harus benar-benar punya otoritas di mesin itu ya. Kalau nggak bahaya banget. Oke, beres. Bandung. Semuanya bahasa Inggris loh, liatin, semua bahasa Inggris. Karena target dia bukan lokal, targetnya keluar. Gitu. Anak-anaknya sih low profile semua, kalau udah tahu orang-orangnya mah biasa-biasa aja sih. Gitu. Temen Ono lah kayak gitulah modelnya mah. Ini beres ya. Ini buat ngetes server yang mau kita cek. Kenapa bisa sampai seperti ini kisahnya? Salah satu kisah yang serunya adalah gini. Waktu itu saya ngobrol sama direktur untuk vulnerability analysis BSSN. Di BSSN vulnerability analysis dibagi-bagi. Ada yang vulnerability analysis buat kementerian lembaga, ada yang swasta, ada beberapa direktur tuh buat vulnerability. Itu bintang 1 loh itu. Jadi vulnerability bintang 1. Iseng dong saya tanyain sama orangnya. Kenal soalnya. Anak buah lu berapa? Selusin. Oke. Dia kementerian lembaga. Tahu jumlah kementerian lembaga di Indonesia ada berapa? KL? Nggak tahu. Kalau kabupaten kota aja ada sekitar 400-an, 400-500 kabupaten kota. Belum kementeriannya ya, sama lembaga-lembaga. Itu total sekitar 700-an. Satu kementerian, satu lembaga itu biasanya punya beberapa aplikasi kan. Ada aplikasi untuk misalnya kepegawaian lah, yang pakai web semua nih, email, ada apa, buat pengadaan barang lah apa gitu. Itu bisa satu institusi bisa ratusan loh itu. Anggaplah masing-masing punya 10 aplikasi. Itu udah underestimate banget. Bayangin ada 700, aplikasinya ada 10. Berarti ada 7.000 dong. Satu aplikasi biasanya butuh waktu seminggu buat nganalisa. Kayak ginian tuh seminggu dinyalain, jebret seminggu. Oleh tim. Timnya biasanya 3 orang, 4 orang. Bayangin dia punya timnya selusin, artinya 12 orang. Kalau dibagi 3 berarti ada 4 tim. Yang harus dianalisa 7.000 dibagi 4, itu berarti kita butuh 7 bagi 4 1.000 hampir 2.000 ya. Paling biar gampang hitungnya 2.000 ya. 2.000 minggu. 1 tahun ada berapa minggu? Saudara-saudara? 52. Jadi kita butuh 2.000 minggu. 2.000 bagi 52 berapa? Iya. Terus sampai pensiun juga nggak selesai. Itu masalah besar di Republik ini. Itu ya. Akibatnya, udah tahu akibatnya? Akibatnya gampang kok, bisa lihat di Google lah, contoh paling blow on. Akibat karena waktu itu kejadiannya yang kacaunya gini nih. Jadi si tim buat vulnerability analysis ini kan udah 40 tahun harus ngetes. Terus Ono dengan gayanya ya, gimana kalau kita pinterin aja orang kementerian lembaga buat vulnerability analysis gitu kan, biar masing-masing analisa sendiri dong, gitu kan. Kayaknya solusinya Ono masuk akal. Terus kita ngadain workshop di Bandung, di Dinas Kominfo Jawa Barat. Diundanglah Dinas Kominfo dari kabupaten kota di bawahnya Jawa Barat dong, datang ke Bandung. Ono datang ngajar, jebret, ngajar. Oke, coba buka Linux-nya. Oh, belum install Pak. Oke, install Linux-nya. Diam semua. Pak, saya diajarin install kan ya. Oke. Install server. Diam lagi. Pak, kita di kantor tugasnya bikin anggaran Pak, bukan ginian Pak. Mampus lu. Jadi kenyataan hidup Republik ini kayak gini gitu. Makanya vulnerability analysis ini dilakukan oleh selusin orang ke 700 itu. Contoh real kekacauannya ya.
Tahu slot kan? Slot. Oke. Kita coba lihat yang GoID aja ya. Slot site HTTP GoID. Oke. Lihat GoID aja, nggak usah jauh-jauh lah. Nah, di sini misalnya Inspektorat Katingan.cap.go.id. Situs slot gacor online gampang menang, mudah, maksim win. Ada di katingankap.go.id. Di tempatnya Bapak Ganjar juga ada. DPMPTSP. Apa itu nggak tahu gua. Jatengprof.go.id gitu ya. Di sini ada Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Istana Slot Site, Istana Slot. Mantap men. Ini juga ada nih Uinsu ACID, UIN Sumatera Utara. Ini ada slot gacor hari ini. Mantap loh. Pengen nangis lo kayak gini. Itu maksudnya apa, Pak? Susupi. Di daerah spesial. Bukan. Referensi gitu ya. Bukan. Jadi iya gini. Nah udah. Lembaga itu. Jadi gini, mereka semua punya website. Iya. Oke. Website itu. Ini teknik serangannya ya. Saya kasih tahu teknik serangannya. Mereka semua punya website. Oke. Udah gitu seringkali website kita bisa upload file kan. Iya. PDF apa buat kebutuhan mereka ada upload file. Si Sempro ini upload. Masukinnya apa? Trojan. Masuk ke dalam. Masuklah Trojan nih di dalam. Dah. Trojannya fungsinya apa? Bikin file PHP. Jadi intinya gini, judi-judi online kan butuh ngiklanin bahwa dia punya judi online supaya semua orang naruh duit nih di judi online kan. Jadi dia butuh iklan. Caranya dia iklan, dia harus punya website banyak yang nerangin itu. Caranya supaya websitenya banyak, dia masukin Trojan ke dalam website-website lain. Trojannya akan generate file PHP ini. Itu ya. Sub ya, Pak. Ya, nah ini file PHP ini nanti ditangkap sama Google, pas search keluar, kira-kira gitu. Dan ini kejadiannya saya di depan hidung saya langsung nih. Anak-anak lagi pada panik nih, anak-anak salah satu kementerian lagi pada panik. Pak, ini kita lagi diserang gini-gini. Gue ada dia sambil senyum ngeliatin anak-anak lagi guling-guling gitu ya di ubin, pusing kepala. Kira-kira nih gue tanya lu pada yang orang cyber security ya, kalau dimasukin kayak ginian, langkah pertama yang harus dikerjakan apa? Isolasi. Karantina ya? Nggak mau. Soalnya kalau lu putus, service hilang dong. Nggak mau diputus. Ya udah gue senyum langsung kan. Ya udah terima nasib lu lah, lu putusan lu loh, lu nggak mau putus, itu putusan lu. Misalnya kalau kita putus, langkah selanjutnya apa? Nggak bisa, tetap ada, lu reset booting ya ada tetap. Langkah selanjutnya apa? Hah? Ya, forensik sih sebenarnya. Jadi setelah putus forensik. Cuman forensiknya sebenarnya putus forensik dengan kondisi si Trojan masih hidup di dalam nih. Oke, jadi kita bukan forensik hard disk, forensik aplikasi. Contoh cara forensik aplikasi. Nih, clear layar, PSAX. Kita bisa ngelihat aplikasi yang lagi running apa aja. Gitu ya, atau kita bisa lihat lagi PS3 enter, ini lebih horor nih, kita bisa lihat tree dari aplikasi ini bikin aplikasi ini, bikin aplikasi ini, bikin aplikasi ini. Nah si makhluk itu kelihatan banget di tree, kelihatan. Orang mah bentar aja coba jalanin ini tuh kelihatannya gitu, kelihatan. Kalau ini kan cuman berapa, ini kelihatan nih tree yang ini kelihatan ya. Ini kan ada rootnya gitu ya, sistem dia punya tree banyak nih, terus yang ini punya tree lagi. Kalau yang slot ngerendeng langsung banyak banget, dia bikin jadi
anak, bikin cucu, bikin ngerendeng terus, parah. Jadi lu matiin yang sini, bikin lagi, bikin lagi gitu, parah ini mah, parah banget, ngeri. Tapi kelihatan. Nah mereka nggak bisa lihat ini, nggak tahu teknik yang ini nggak tahu. Padahal orang di situ bisa ono tolongin, cuman kalau nolongin orang yang kerja keras kan, males gue. Nah, anak-anak itu solusinya apa? Tetap running. Ini page-nya kan di-generate nih, PHP di-generate sama si Trojan akan bikin page tadi kan. Yang dilakukan sama anak-anak itu adalah nge-delete page aja. Supaya nama baiknya tetap terjaga. Page-nya kelihatan di var www.html, kelihatan halaman ini kelihatan, di-delete tuh, jebret. Ya tumbuh lagi. Orang ini virusnya masih ada, keluar lagi, delete lagi. Ini keluar lagi, delete lagi. Jadi nggak ngabis. Jadi solusinya adalah bersihin akibat. Dia tidak mencari penyebab. Itu masalah besar di Republik ini tuh. Karena mindset cyber security-nya nggak ada. Parah. Kalau mencari penyebabnya bisa Pak ya, root cause analisisnya tadi ya? Iya, dari sini kelihatan sih. Kalau dari root ini kelihatan. Ini kan rootnya sistem D. Kita matiin sistem D, mati semua nih. Gitu kan. Sebenarnya kan gampang. Rootnya mana? Hajar. Mati. Nah, cuman kalau udah tahun gini saya sistem di shutdown, matiin semua. Harddisknya saya forensik sebagai harddisk, bukan aplikasi ya. Jadi forensik harddisk kita search, cari. Nah ini kan ini kelihatan sistem D, ya udah di sini kita cari misalnya. Locate sistem D ada di mana? Tuh kelihatan tuh. Ya gitu caranya. Di locate, hajar. Gitu. Nah, sense itu nggak ada. Sense point itu nggak ada. Jadi kalau udah mainan kayak ginian bukan masalah skill, prosedur apa, tapi lebih sense-nya, kayak jiwanya bisa. Ya ini kayak gitu hanya dapat kalau kita memang hidup di situ. Kayak gini ya, ngelihat gini ya, PSAX. Ini ngelihat gini aja ya. Kita bisa deteksi nggak ada yang nggak normal. Kita bisa deteksi ini ada yang nggak normal kalau kita biasa ngelihat PSAX. Kalau lu tiap hari ngelihat kayak ginian, ini normal tahu. Kalau ada yang nggak normal langsung ketahuan. Oh ini ada yang nggak beres nih. Gitu. Beres ya. Jadi urusan ini urusannya banyak, harus hidup di situ. Bukan sekedar latihan, bukan sekedar praktek ntar siang, nggak ngepek. Lu harus di situ, hidup. Itu komputer diformat jadi Linux. Ujungnya nangis. Asli loh. Ini baru dapat kalau kita emang hidup di situ sih. Kalau kita sebagai admin pakai Windows gitu, akses gitu, nggak dapat, susah dapatnya. Memang bisa dibantu sama tool ya, dibantu tool sih bisa, cuman penjiwaannya beda banget. Kalau saya kan emang hidup di sini. Kalau Ono tuh hidup di sini loh, hati-hati. Makanya saya kalau gerak kan kayak santai gitu kan, orang hidup gua di sini, gue suruh pakai Windows setengah mati, gue mabok. Kadang-kadang saya geret anak saya nih, anak-anak kan main game semua kan, pada pakai Windows komputernya. Ya udah, ini apa nih, ini apa, kalau udah Windows nanya anaknya. Udah mulai kebayang ya? Oke. Pak, yang bertanya mundur lagi Pak tadi. Ini tadi yang tadi slot-slot itu Pak, yang ngupload virusnya tadi lewat mana Pak ya? Jadi kalau kita punya aplikasi kan ada, nih misalnya kita masuk sini aja ya. Kita masuk sini ya, kali. Kita masuk ke DVWA ya, DVWA. Oke, ini nggak jadi nih, gue tutup. Ternyata gue punya akses. Ya udah, masuk sini, ini masuk DVWA ya. Misalnya kita masuk sini, command engine, file upload lah.
Kan di aplikasi suka ada file upload ya. Misalnya kita registrasi, tolong upload KTP Anda, tolong upload. Ya udah, masuk sini lah. Yang diupload harusnya PDF. Ya PDF kita selipin exe apa gitu. Isinya apa ya? Iya. Udah, masuk. Nih gua kasih lihat yang inilah ya, teknik serangan paling blow on di dunia. Ini teknik serangan blow on. Oke. Ini kita tahu ping tahu kan ya? Buat ngeping tahu lah ya. Oke. Kita akan ping www.google.com. Biasa aja ini mah. google.com. Oke. Gue pengen nanya, dosen yang lain ngajarnya kayak gini sih? Oh belum. Nggak praktis, Nggak langsung gila. Iya. Masih manusiawi semua ya. Iya. Oh, siap. masih surgawi. Masih surgawi. Ya. Ini tadi gue masukin Google langsung keluar kayak gini ya. Iya. Oke. Coba gue pengen tahu, lu ngelihat output seperti ini yang ada di kepala apa langsung? Yang di kepala apa coba? Pengen tahu. Gue pengen tahu aja dulu. Lihat output seperti ini di kepala Anda apa? Nih. Hah? Lancar, terus cepat. Oke. Ini orang-orang ahli surga mikirnya kayak gitu ya. Saya kalau ngeliat kayak gini, yang di kepala saya, dia pakai Shell. Tahu Shell? Oh, Shell taunya pompa bensin lu pada. Nih gua kasih lihat lah. Nih, masuk sini ya. Nih. Ini saya lagi di komputer saya, bukan di server ya. Iya, Pak. Ping saya kasih counter 5 www.google.com. Enter. Cepet keluarin dong. Lama banget sih sebel. Nih keluar ya. Ih, dari sini lama banget ya. Tadi yang itu bagus. Karena di neraka. Ih, parah banget deh. Parah banget ini. Tiga. Oh. Hah? 4, 5. Oke. Perhatiin bentuknya sama kan? Dengan tadi sama. Sama ya? Iya. Oke. Jadi dia akan masuk, dia ngambil kata-kata Google, terus dia kirim ke file ping ini, dan posisinya ada di Shell. Itu bedanya ahli surga sama ahli neraka. Lu mikirnya oh lancar gitu ya, normal. Orang yang dilihat bukan itu. Oke, gue masuk ke Shell nih. Kalau saya ada di Shell, ini saya ada di Shell ya, saya bisa jahat banget kan? Iya. Saya bisa misalnya, nah ini harus ngerti server. Semua konfigurasi server ada di /etc. Bisa ls/etc, kita bisa lihat semua file dalam server. Oke, misalnya kalau yang ada kurang ajar gombal, bisa misalnya ls etc passwd. Kita bisa lihat, atau melihat dalamnya boleh. Cut passwd. Kita bisa lihat isi file passwd. Bukan password loh ini. Namanya passwd, tapi bukan password. Yang bisa kita lihat di sini apa? Coba. Username-nya langsung keluar ya. Jadi kalau kita nyerang, kan kita butuh 2, username password. Username udah beres nih, keluar nih. Tinggal urusannya passwordnya kan. Tapi username kita udah dapat. Kita nggak usah nebak-nebak lagi username, karena kita sudah bisa dapat username. Tapi ini posisinya saya ada di dalam server kan. Bayangkan kalau kita dari luar, gimana caranya sih saya bisa nitipin perintah ke ping. Kalau saya bikin kayak gini doang nggak dapat nih. Misalnya gue caranya kayak gini. Nih saya tulis cut etc passwd, submit, nggak keluar. Soalnya nggak ada ping cut etc, nggak ada. Bonyok deh. Kita harus nitipin perintah nih. Nah harus ngerti perilaku admin Linux. Jadi semua orang Linux tuh orangnya males. Kayak saya tuh orangnya males.
Makanya gue nggak naik pangkat. Kok malas gimana? Ya orang Linux kan pengennya semua dibikin otomatis. Kalau bisa satu perintah selesai masalah. Kalau tinggal enter selesai masalah kan? Enter, bikin kopi, selesai. Selesai. Itu ciri khas orang-orang Linux gitu sebenarnya. Kalau lo jadi orang rajin nggak cocok jadi orang Linux. Orang Windows rajin-rajin ngeklik, itu kurang kerjaan banget. Langka ya. Iya. Kalau Linux mah enter selesai, tinggal beres, bye-bye. Gitu. Sekarang kita bikin gimana caranya supaya bisa kayak gitu. Ya udah. Nah, ini harus ngerti perilaku manusia di Linux yang brengsek-brengsek itu. Kita biasanya nyatuin beberapa perintah jadi satu. Kan tadi ada ping nih. Tadi C lama ya. Coba kalau N mau nggak? Lebih cepat kali ya. Ini percobaan ya. Ini percobaan. Sama begonya. Yaudah. Kita pakai perintahnya kayak gini ya. C lagi. Titik koma. Cut. etc. Pas WD. Oke. Jadi nyambungin perintah pakai titik koma atau kita bisa pipe tuh yang karakter yang vertikal itu loh. Bisa pipe juga. Oke. Nah, ini dia masukin nih satu atau jangan keluar lah. Iyalah. Langsung keluar. Misalnya ke sini aja ya. 192.8 43 220 tadi ya. 220 saya gua sendiri kan. Kalau enggak servernya 60 ya. Oke. Oh, ke Google lama. Ini langsung keluar nih. Beres ya? Dua perintah jadi satu. Kalau kita lihat perintahnya nih. Oke. Nih orang-orang ini ya yang melakukan vulnerability analysis, dia harus nyerang webnya, ngecek. Ini ada formnya bisa kita masukin sesuatu enggak? Gitu. Ini contohnya serangannya namanya command injection. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan perintahnya kayak gini. Jadi si scriptnya dia akan jalanin yang ping -5 apa? Inputnya adalah yang ini inputnya nih. Inputnya. Sekarang kita coba dari input langsung. Oke. 192.168 4360 kan? Titik koma cut etc pas WD submit. Oke. Dia ngeping 5 kali keluar semua. Udah keluar. Anjrit kan? Belum tahu orang jahat. Makanya lu harus jadi gini, kalau Anda mau jadi orang cyber security harus ngerasain neraka. Lu kalau mindsetnya masih surga mah susah. Soalnya nggak bisa gini ya. Kita nggak akan pernah bisa nangkap penjahat kalau kita tidak tahu cara berpikir penjahat. Jadi lu harus ngerti penjahat mikirnya gimana, baru lu bisa hajar tuh penjahat. Itu jadi harus dirubah. Jadi Penjahat. Iya, pendidikan penjahat apa ya? Iya. Ya, dapat Iya. template. Jangan lupa tiap malam sholat tobat nasuha. Udah beres ya? Lihat, ini dari tadi vulnerability analisisnya belum dipraktekin banget, ini baru ngasih lihat serangan-serangan nih. Dan yang di kepala kita sebagai nanti terutama forensik, ini semua akan ada catatannya di server sebetulnya. Contoh, ini kan kita lagi nyerang nih kan. Oke, kita coba lihat di servernya. Saya akan masuk ke server nih ya. Exit. Saya akan masuk ke server SSH 192. Ini saya masuknya bukan dari tali ini. Saya masuk dari laptop. Saya masuk ke server. Ngomongnya kayak gimana gitu, kayaknya punya mesin banyak. Padahal mesinnya semua ada di sini. 4360. Oke, yes. 123456. Oke. Saya akan lagi masuk ke dalam server. Sudo su clear. Nah,
nanti ini sebagai orang forensik nih ya. Farlog, semua catatan ada dalam Farlog. Khusus buat web adanya di Apache 2. Clear layar. Nih filenya. Yang dilihat file yang ada 3 file nih. Access log, error log, sama other vhost access. Yang dilihat yang mana? Ada 3. Yang dilihat yang mana? Halo? Access log. Oke. Ini akan panjang. Kalau kita more access log panjang nih. Ini baru 10%. Ini 21%. Panjang nih. Oke, coba gua dari sini. Nggak gitu kelihatan sih. Tapi saya bisa lihat. Kelihatan nggak? Anda bisa ngelihat nggak waktu dia attack yang mana? Ini udah ada di depan hidung sih. Kelihatan nggak? Hah? Lognya kayak gini doang. Nggak akan bisa bedain antara attack sama nggak attack sebenarnya. Dari log ini nggak kelihatan sebenarnya. Attack sama nggak attacknya nggak kelihatan. Hah? Yang post. Tapi kan saya berapa kali ngepost ya. Ada sebagian kan baik-baik semua. Tapi yang terakhir ini bejat nih sebenarnya. Tapi nggak kelihatan payloadnya apa. Jadi dia nyatet bahwa ada orang post, tapi dia tidak nyatet payload. Payload tuh yang kita postnya apa nggak dicatat sama dia. Cuman dia nyatet ada yang post, itu aja. Enggak. Jadi asal tahu bahwa catatannya Apache kayak gini doang. Bahwa kita bisa lihat dia ada post. Oke. Kadang-kadang kita juga ada get, ada apa kelihatan semua di sini. Terus ya. Nah, kalau mau ngelihat payload, kita mainannya di intrusion detection system. Sebenarnya intinya payload itu lebih ke arah nyadap sih. Intrusion detection system itu biasanya dia akan jalanin sniffer buat nyadap. Nah, nanti dari sniffer itu nanti dia compare, dia akan bandingkan dengan database-nya dia. Ini payloadnya berbahaya apa enggak? Cuman kita punya masalah hari ini. Karena sebagian besar traffic HTTPS. Jadi kita walaupun kita pasang sniffernya nggak akan bisa lihat apa yang dikirim. Mampus loh bagian. Itu adalah skripsi S2 S3. Gimana caranya? Bukan masalah transparansi sih. Dengan kondisi traffic di encrypt, kita harus bisa deteksi ini serangan atau bukan. Nah, mampus loh. Kebayang nggak? Itu skripsi S2. Kemarin saya ngebimbing anak S3 sih buat skripsi seperti itu. Seru, nggak bayangin. Dan ini juga sama kejadian sama ransomware. Ransomware kan di encrypt ya. Anda harus bisa ngelihat bahwa file ini kena ransomware. Kondisinya di encrypt nih, mampus. Itu udah S2 S3 sih, tesis. Ya udah, ini kebayang dulu ya. Sekarang kita akan coba melakukan vulnerability analysis pakai tool yang ada di Kali Linux. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini yang dari apa? Bukan pakai Zoom apa sih? Google Meeting. Kalau mau pertanyaan gimana caranya? Pakai suara. Oh alah. Speakernya gue lagi buka nggak ya? Oh lagi dibuka, speaker lagi dibuka. Jadi yang pakai Google Meeting kalau mau nanya silahkan nanya. Kalau gue punya waktu berapa menit lagi? Setengah jam lagi, terus kita break. Nah ini buat catatan buat yang Anda pakai Google Meeting. Siang kita akan praktek. Jadi saya nggak akan terangin kayak gini ya. Yang praktek kan lu pada ya. Nah ini yang masalah nih yang pakai Google Meeting enaknya gimana prakteknya? Oh, gini deh, gini. Buat Anda yang akan siang, nah, gue kasih lihat dulu dah. Kebetulan gue taruh di Google Drive gue sih, jadi ada. Jadi buat Anda yang ada di Google Meeting, saya taruh di Google Drive sebetulnya file tadi, bukan file ininya ya, bukan. Ini kok terima kasih sih? Hah? Oh kurang ya. Google
yang bilang terima kasih siapa itu tadi? servernya. Google beli domain itu juga kali ya. Oke. Saya masuk ke Drive, mana Drive? Ini dia Drive. Oke. Saya harus nyari Google Drive. Anda bisa download soal-soal buat forensik. Ups. Saya masih di Nusa Putra. Saya harus pindah akun. Ini kalau gua pindah akun, ini gua pindah nggak ya? Hah? Kalau pindah akun Google, Takutnya gitu nanti. waduh, gimana caranya ya? Kenapa? Oh, pakai browser lain. Hah? Pakai browser lain. Profile, bikin profile baru di Oh, bikin profil baru ya? Lala, saya mah nggak mau punya profil. Ini harus dibikin profil ya? Rese. biasanya itu yang plus Ini. pakai guys juga. Oke. Ini ketahuan si Ono kalau udah bagian ini goblok gue. Gue pinternya suruh komen lain, suruh kayak gini mah tolol aja udah. Ini kok nggak ada? Nggak ada. Lagi loading. Oh, lagi loading. Ya. Hah? Incognito. Oh, oke. Incognito. Ini ya. Lagi load. Oh, di sini kali. Ini ya. Oke. Ya, tapi ya tadi ada yang ininya ya. Ini guys bukan? Itu yang guys. Oke. Cuman tetap aja gue nggak bisa masuk ya. Kan saya harus masuk sebagai Ono dulu. Nanti dia login. Oh, di sini bisa login. Iya. Beda sama yang browser yang. Beda. Oh, beda browser. Ini pakai doa nih. Oke. Password gue apa ya? Lupa. Mudah-mudahan bener. Bahaya itu, harus gue ganti berarti password gue habis ini. Diganti ntar. Admin 2345. Tadi saya 234. Berikutnya 2345. Oh, udah masuk. Oke. Sekarang masuk ke Drive. Saya akan share folder soal forensik ke apa sih namanya tadi? Iya, ini Drive. Ini ada soal forensik di sini sih sebenarnya. Ini ada soal forensik. Oke, di sini ada 4 file ISO. Kita akan coba siang ini. Kalau Anda bisa ngerjain, nah ini dia. Ini saya share nih ya. Ini terutama buat, ini ada percobaan forensik, ada soal forensik 2, forensik 3, forensik 4. Saya buka rahasia dulu nih. Yang percobaan sama forensik 2 isinya adalah file yang saya delete. Jadi tugas Anda harus bisa ngambil file yang di delete tadi. Forensik 3 dan 4 itu adalah lognya Apache. Terus tugas Anda harus baca log tadi dan harus bisa cerita ini apa yang terjadi di Apache-nya. Jadi di sini log Apache ya. Jadi forensiknya ada 2 teknik forensik, lihat log sama recover file yang di delete. Ya. Oke. Jadi agak yang biasanya kalau baca yang 3-4 mah gampang lah ya. Kemungkinan besar Anda pasti bisa. Yang buat recover file horror, banyak yang nggak bisa gitu. Harus kasih tau rahasia dulu kayaknya ya. Ini di formatnya pakai ext3. Hah? Filenya Linux ext3. Jadi lu harus bisa undelete ext3. Dari situ baru bisa dilihat filenya. Itu ya. Gue buka rahasia banyak nih. Biasanya malu kagak tahu apa ini. Ini dikasih tahu. Ini filenya udah di copy di USB tadi ya. Nah, sekarang ini harus saya gimana cara sharingnya?
Salah. Mana tadi? Ini ya, soal forensik. Ini ya. Bagikan ya. Dapatkan link ya. Kewan. Anda sedang offline. Kok sedang offline sih? Nggak mau Bagikan, dapatkan link. Ini mau ngebagiin buat yang pakai Google Meeting sih sebenarnya, buat biar ntar siang bisa nyoba. Ya, susah banget ya. Nggak bisa ya. Bagikan. Sedang diproses. Lama. Sambil nunggu kita akan coba vulnerability analysis dulu ya. Jadi vulnerability analysis paling gampang pakai dua aplikasi, pakai Nmap sama pakai bisa DIRB boleh. Ini kalau dilihat di sini ya. Ini ada vulnerability analysis, ada Nikto, ada Nmap. Oke, kita pakai yang sederhana aja. Pakai dua-duanya dipakai. Oke, saya gedein. Tadi Nmap udah dikasih lihat ya? Udah didemoin kan Nmap? Sudo su lagi lah biar gampang. Nmap. Cuman saya belum selesai tadi nerangin Nmap-nya ya. Ini Nmap 192, 198, 43, 60 ya. Ini port-port ini kalau pengen ngeliat portnya itu ini kan kelihatan ada 993, 995, 21, 3306, 3306 buat apa? 3306. Halo. Nggak tahu. 143 MySQL benar. 143 110 coba gue pengen ngetes aja sih. 80 tahu, 25 tahu, 22 tahu, 23 tahu, 53 DNS. Beres ya. Tahu dari mana? Itu semua buat Anda yang belum familiar, semua itu dicatat di sini sebenarnya. ETC services. Sorry. Bentar, bukan CD, salah. More. Nih. Jadi ETC services kita bisa lihat port 1 buat apa, port 7 buat apa, port 9 buat apa, port 11 buat apa, semuanya bisa kelihatan. Oke. Jadi ada orang yang menstandarkan ini. Ada organisasi yang menstandarkan nomor port. Organisasinya namanya apa? Apa? DARPA, bukan, salah. Kan lu nanya DARPA bukan, saya jawab bukan. Nggak tahu loh. Lu pada pakai internet harusnya berterima kasih pada orang-orang seperti ini loh, gila. Ini yang bikin internet sebenarnya. Nggak tahu. Coba gue pengen tanya lagi. Internet kan pakai IP address. Yang ngontrol IP address di awal internet siapa? Organisasinya apa? Apnik, salah. Nggak pada tahu ya. Yang tadi nomor port ya, domain. Yang ngontrol domain di awal internet siapa? Apa? Nggak tahu semua. Bukan. Jadi itu nomor port, IP, domain, sampai standar internet yang ngatur orangnya cuma satu. Itu satu orang doang, gila. Namanya Iyana. Oke.
Ini yang ngatur. Iyana tuh orangnya satu. Orangnya, ini kenapa lewat banget sih? Jonathan Postel. Nih. Cuman ini gue kagak nyambung nih. Gue pengen cari yang nyambungnya dah. Sini lebih nyambung kali. Tadi pakai yang guest kagak nyambung. Yana sama Jonathan Postel. Udah meninggal sih. Jonathan Postel udah nggak ada, meninggal. Meninggalnya kalau saya pikir kayaknya kena penyakit jantung, stres. Karena dia kasusnya gini ceritanya. Pada satu tahun 80-an lah, 80 apa 90 ya. Pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet. Gitu ya. Kalau Anda tahu yang namanya internet, Anda bisa. Ini kayaknya sambungan gue lagi nggak beres ini. Sambungan saya nggak beres. Oke. Nih, kalau kita bisa ngecek name server di internet, ada name server ya, server-server yang bawa nama. Misalnya Nusa Putra nyambung nggak sih? ACID titik. Oke. Kita coba. Nggak beres nih. UI sambungan gua nggak beres. Communication error. Ya. Ini nggak beres, internet saya nggak beres. Kayaknya ini nggak beres nih ininya. Ininya nggak beres juga nih pasti. Yang pakai Zoom-nya nggak, Gmail-nya nggak, Google Meeting-nya nggak beres juga nih, kayaknya sengsara. Lu mah enak, yang online kayaknya semaput nih. Oh, lagi tethering dari sini soalnya. Nyambung, cobain ya. Weish. Aduh, kacau. Parah nih, parah. Coba saya ganti ya. Ini yang saya edit filenya namanya etc.resolve.conf. Saya ngeset, saya minta saya rubah. Ini saya kasih lihat ya. Resolve.com saya edit, saya ngerubah name servernya ke 8888 punyanya Google. Mudah-mudahan kita nyambung. Ping, clear dulu layar. Ping 8888 nyambung kagak? Nyambung. Oke, kita coba. Oke. Coba dik Nusa Putra ACID titik. Dia langsung ngasih tahu Nusa Putra IP-nya sekian. Saya pengen ngetes siapa yang pegang Nusa Putra, server siapa yang megang Nusa Putra. Saya set NS. Anjrit, parah ya. Ya, sambungannya berkala, kala-kala nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Parah nih, sambungannya parah, panas nih kayaknya. Soalnya ini saya lagi nggak beres tadi, orbitnya nggak beres. Iya, kagak nyambung. Alas ya. Oke, gimana caranya kalau kagak nyambung ini ya? Ini kalau saya lepasin yang online parah nih. Kasihan hidupnya. Coba kalau saya pindah ke sini bisa tewas sih. Tewas nggak ya? Iya. Mati ya? Mati ya? Kasihan. Ini harusnya jangan gue yang megang ginian, aduh.
Ini dosennya suruh megang gini, gue jadi admin sekalian, pusing kepala. Kalau kita di kampus dosen, admin. Kalau ini kan dosen jadi admin kan pusing jadinya. Kalau gue lepas pusing, mati semua ntar. Terus gimana dong? Ya udah cerita kepaksa ini mah. Jadi gini cara maksud saya ceritanya gini. Kalau kita bisa ngecek name servernya Nusa Putra siapa, nanti kelihatan yang megang servernya siapa. Kita bisa ngecek kalau mau iseng, coba aja ngecek di situ. Tapi nggak tahu tuh, lu pada pakai Windows sih ya? Linux ada, bisa kan? NS Nusa Putra keluar angkanya kan? Nah nanti kalau mau dilihat lagi ACID siapa yang megang, nanti keluar. Oke, coba cek ACID. Ini saya kondisi nggak nyambung nih, parah nih. Oke, ada kan ACID ya? Nanti kita bisa lihat lagi ID, server mana yang pegang ID. Itu artinya udah level Indonesia. Kalau dunia ngeceknya gimana? Titik, NS titik, di enter nanti keluar, coba NS titik kelihatan. NS titik keluar kan? Ada root server banyak. Root server adalah penguasa internet dunia. Kalau ini lagi sambungan keluarnya nggak beres. Jadi root server adalah internet dunia yang pegang root server. Nah yang seru adalah itu root server ada manusianya kan? Ada manusianya. Jadi waktu itu pemerintah Amerika pengen ngambil root server. Semua admin root server pemerintah Amerika bilang, lu nurut sama Amerika ya? Dia bilang ke admin root server. Terus si Jonathan Postel bilang ke admin root server, lu nurut sama gue ya? Semua nurut ke Jonathan Postel. Parah loh. Jadi perangnya antara satu orang lawan negara. Ya jantungan tewas gitu. Jadi itu internet tuh kayak gitu tuh kalau mau tahu. Jadi ada kisah cerita sejarah yang seru sih di internet yang kita seringkali nggak tahu. Kalau saya kan orang dalam, ibaratnya kayak orang dalam, saya tahu cerita itu, banyak tahu itu. Cuman saya punya masalah, sambungan saya lagi blow on nih, jadi ya nggak tahu dah. Saya nggak tahu nasib yang sebelah sana bisa nggak ya. Karena gue dibebanin banget harus ini segala macam, pusing komputernya, nggak kuat. Oke, clear layar. Tadi Nmap udah ngeliat ada masalah di Nmap tuh, kira-kira gini masalahnya. Bukan masalah sih. Ini kan kita bisa ngeliat port yang kebuka apa aja. Kita udah tahu port itu dapatnya dari mana. Sekarang kita lihat yang bagian bawah ya. Dia lagi nyeken 11 service yang ada di server. Masing-masing service ini bisa dimatiin sih. Cara matinya gimana? Ada yang tahu cara matiin service ini? Di kill di servernya langsung ya. Pernah lihat? Belum. Ini orang-orang ahli surga semua pada nggak betul. Ini cara ngekill gini doang nih. Saya akan masuk. Ini di server. Ini posisi di server. PSAX. Ini service-servicenya, ini ada mail lagi jalan, ini ada POP3 sama IMAP lagi jalan, ini ada web server lagi jalan. Ini yang bikin kenapa kelihatan ada nomor port sekian hidup. Jadi aplikasi Apache 2 ini akan nempel di port 80. Aplikasi SMTPD ini akan nempel di port 25. Supaya port itu mati, aplikasinya dimatiin. Dengan cara itu portnya hilang. Jadi port itu muncul kalau ada aplikasi yang nempel di situ. Supaya dia mati, aplikasinya dimatiin. Oke, contoh. Saya contohin aja ya. etc init.d postfix, aplikasi SMTP itu postfix stop. Ya ini harus ngerti hubungan-hubungannya ya. Saya matiin nih. Ini port 25 saya matiin. Coba kita cek lagi di sini. Port 25-nya hidup kagak? Nmap. Oke. Ini kelihatan port 25-nya hilang. Hilang port 25-nya nggak ada ya. Tadi ada, sekarang hilang. Karena saya matiin aplikasinya. Jadi harus ngerti hubungan antara
ini sama aplikasi yang benernya kayak gimana. Belum tentu, nah ini kebanyakan cara berpikir orang awam yang wannabe hacker, yang pengen jadi hacker. Cara berpikirnya gini, saya scan server, ada port, oh berarti ini jebol, gitu. Ya kalau ada aplikasi jalan ya pasti ada nomor portnya, bukan jebol. Memang aplikasi butuh nomor port. Yang seru adalah misalnya gini. Nih ya, clear layar. Ini saya scan, ini ada port 22 nih. Port 22 itu SSH, supaya kita bisa nge-remote ke server itu. Ini paling berbahaya, karena orang bisa masuk ke dalam situ. Oke. Saya kalau lagi ngoperasin server, saya akan merubah nomor portnya. Walaupun dia tetap bisa di remote, tapi nomor portnya saya rubah. Jadi teknik pertahanan paling blow on di dunia adalah ngerubah nomor portnya tidak ngikutin yang standar. Standarnya 22. Supaya aman, saya rubah nomor portnya. Jadi caranya cuma gini doang. ETC SSH yalah. SSH yalah. Ya susah. SSH D config. Oke. Nah, ini kita rubah aja nih. Ada lagi. Hah? Apa? Ada apa? Setengah menit. Setengah detik. Jadi cara ngerubahnya tadi diedit. Oke. Saya balik dulu ya, biar kelihatan semua filenya. etc ssh ssh. Oke. Di dalam file, dalam folder ssh, kalau kita ls kita bisa ngelihat semua apa sih namanya? Semua konfigurasi dari ssh. Yang penting di sini adalah ssh d. D itu apa? Demon. Bahasa Indonesianya? Setan. Kenapa dikasih nama setan? Karena nggak kelihatan. Jadi waktu kita main-main kayak gini harus ngerti budaya orang bule. Kita bikin aplikasi, aplikasinya nggak kelihatan, karena nggak kelihatan namanya setan. Makanya semua aplikasi-aplikasi yang nggak kelihatan belakangnya kasih demon setan, gitu ya. Setan. Tapi ini setannya baik, bukan setan yang ahli neraka sih sebenarnya. Nah kalau kita lihat dari file konfigurasinya ada yang SSH, ada yang SSHD, ada yang SSH lagi, kebanyakan SSH kecuali ada satu file SSHD. Kalau kita mau merubah nomor portnya SSH-nya, kita cuma gini doang, etc SSH, salah, SSH, SSHD config. Oke. Ini nomor portnya masih standar 22. Cara kalau merubahnya supaya jadi port lain, kita buang aja pagernya, terus di insert aja berapa, 2222 segini, dah di save. Saya nggak akan nge-save, gitu ya. Kalau ini saya quit nih. Caranya kayak gitu aja. Jadi teknik pertahanan yang paling sederhana dan sering sekali saya kerjakan adalah saya punya server, itu bisa di remote, saya ganti nomor portnya, kasih nomor port yang aneh banget supaya nggak bisa dimasukin. Nah kalau kita lihat di etc services, oke, dia nomornya sampai 5.000, 6.000, apa nomor-nomor kayak gini ya, sampai 5 digit, 5 digit. Nah kalau yang standar yang biasa kita pakai biasanya gini, kesepakatan yang ada biasanya gini, server yang utama biasanya nomornya di bawah 1000, SSH kan 22, SMTP 25 berapa, nah yang di bawah 1000 itu server utama. Server-server yang lain bisa di atas ini.
Biasanya klien nomornya di atas. Jadi waktu kita komunikasi antara klien sama server, klien punya port, server punya port. Port server biasanya kecil, klien portnya gede-gede. Kalau kita set SSH-nya ke nomor port gede, si hacker akan nyangka itu klien, bukan server. Makanya teknik menyelamatkan diri adalah rubah nomor portnya jadi nomor port gede supaya si hacker nyangka itu adalah klien bukan server. Kalau server bisa diserang, kalau klien ngapain gua serang? Mungkin udah kemarin dengerin yang dari Italia apa sih? Yang siapa namanya? Ya Antonio itu. Kemungkinan dia akan nyerangin teknik security yang paling aman kan klien-klien kan komunikasinya. Nah, kita makanya klien-klien soalnya kalau klien kan nggak bisa diserang, percuma diserang karena dia klien. Jadi teknik pertahanan paling sederhana bikin jadi klien. Jadi ini nomornya saya bikin jadi klien juga, nggak bisa diserang. Orang nggak kepikiran bahwa itu server gitu. Terus ya. Nah terus di sini mana tadi teh? Nmap-nya tadi gua mana? Oh ini dia. Yang lain lagi yang perlu dilihat di Nmap. Oke. Oh SMTP gue matiin ya. Harus gue nyalain lagi lah biar seru. Mana tadi Nmap-nya? Oke. Wish. Di bagian bawah sini, nih, yang seru lagi ya. Di situ ada TCP sequence prediction, difficulty 257, good luck. Pertanyaannya, bagus jelek? Bagus jelek? Mulai bingung dah lo. Ini untuk menerjemahkan apa yang kita lihat ya dari hasil scan. Bagus apa jelek? Halo? Halo? Nggak kebayang? Nggak ngeklik di kepala. 257 berarti bingung ya, nggak tahu. Karena nggak tahu yang jeleknya kayak gimana ya. Jadi nggak tahu yang bagusnya kayak gimana ya. Oke. TCP sequence prediction maksudnya apa? Nggak tahu, nggak kebayang. Harus ngerti cara kerja jaringan. Jadi ini harus ke kuliah jaringan dulu. Tadi kan saya ya itu kalau ini ya apa? Kalau binary kan 256, ini 257. Nah sekarang gini cara. Tadi kan kita ngelihat ini ya Wireshark. Oke. Sekarang logika aja, pakai logika. Kalau kita ngirim satu file lewat internet, dikirim sekaligus satu file atau dipotong kecil-kecil? File yang kita kirim lewat internet akan satu dikirim sekaligus atau dipotong kecil-kecil, dikirim potongan kecil-kecil. Satu paket. Potong kecil-kecil ya. Konsumsi potongan kecil-kecil berarti harus ada nomor urut kan? Ini potongan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor urut itu namanya sequence. Sequence kan nomor urut kan? Jadi dia akan ditumpangin di atas TCP, dikasih nomor urut. Yang jadi masalah waktu dikasih nomor urut tadi, kalau nomor urutnya berurut, habis 1 2, habis 2 3, habis 3 4, kita bisa nebak dong. Habis 4 5, habis 5 6, kita bisa nebak. Dengan kondisi bisa ditebak, kita bisa nyelipin sesuatu di situ. Konsekuensinya supaya aman, kita bikin nomor urut tapi random, mampus gak tuh. Jadi TCP sequence prediction adalah kita bikin nomor urut tapi harus nggak boleh bisa dipredik, dirandomin. Nah ini difficulty 257 itu impossible buat dipredik. Kalau mau ngecek yang difficulty-nya 1 atau 2 gampang. Install Windows 86, Windows zaman dulu Windows berapa? Windows 8 sekian itu. Lupa lah Windows jadul. Kalau enggak Windows 8 sekian itu ya, install. Coba di Nmap, TCP sequence prediction pasti 1 2 bisa dijebol itu. Gampang. Jadi gitu.
Saya kan udah main ini udah lama banget, jadi saya ngelewatin masa itu jadi tahu, oh makin lama makin parah, makin susah prediksinya. Itu ceritanya. Udah ya? Ini udah mulai kelihatan kan? Ini udah. Kita break jam 12.30 ya, masih ada 10 menit lagi nih ya. Ini udah beres, sekarang kita masuk ke satu lagi, Nikto. Nikto ini buat ngetes web, oke. Caranya cuman gini doang sih. Nikto minus host 192.168.4360 kalau nggak salah kayak gini caranya. Lupa saya juga, bener kagak? Oh bener. Jadi dia ngecek langsung keluar masalah di servernya apa aja keluar. Jadi kalau kita dikontrak sama orang, sama pemberi kerjaan, ini bisa di copy paste di laporan. Tapi kita harus kasih cerita, ini maksudnya apa? Caranya ngasih ceritanya gimana? Ini apa? Tahu nggak cara ngasih ceritanya? Paling gampang. Taktik buat ngasih cerita. Gampang. Ini satu kalimat kayak gini ya. Ini satu kalimat. Oke. Bisa berapa kalimat sekaligus, tapi kalau paling enak satu-satu. Copy paste ke Google, copy paste ke ChatGPT. Kasih kata-kata. Terangkan. Ini maksudnya apa? Nah, keluar kan? Udah copy paste dah, beres dah. Dapat duit dah lu. Habis susah, nerangin satu-satu kan pusing, mendingan ke ChatGPT. ChatGPT keren banget sih. Udah beres ya? Oke. Ini udah beres. Sekarang yang saya ntar jam 1 ke atas yang pengen dikerjain, satu urusan forensik. Oke. Kalau vulnerability analysis kan udah kebayang, nggak usah dipraktekin. Saya kasih tugas yang susah mau nggak? Susah-susahnya gini, susah lumayan sih. Install tuh server di situ diinstal ya. Jadi waktu break ini silahkan install servernya. Nah kalau install servernya udah jadi, coba install di dalam server itu intrusion detection system, Snort. Tugasnya bukan itu sih, itu mah apa prasyarat supaya tugasnya bisa dikerjain. Jadi install server mah gampang ya, install Snort juga gampang. Nih gue kasih tahu contekannya dulu dah. Install Snortnya caranya gini nih. Ini masuk sini, install server pasti bisa kan, nggak susah. Terus install Snort. Di sini ada cara installnya di bawah sini. Salah. Install ini kan Ubuntu-nya 2204, jadi install Snort-nya kayak gini sih. Nih cara installnya nih. Ini install Snort. Nanti ini buat jalaninnya kayak gini. Jadi install Snort-nya, ntar ada di atasnya, ada lagi nggak ada, gampang. Jadi cuma gini doang nih, instalasi Snort-nya cuma gini aja. Kalau kita baca ini ada Snort-nya sendiri cuma dua ini nih. Ini Snort. Snort itu adalah intrusion detection system. Cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus. Kalau kita tahu yang namanya antivirus, kita install antivirus dan kita harus install database buat ngecek virus atau bukan. Apa? Nanti database itu buat ngebandingin. Ini file ini ada bit ini itu database. Database virus apa? Si Snort caranya adalah ini database-nya nih. Ada dua database, ada Oink Snort. Kalau kita lihat Snort itu gambarnya babi ya. Jadi jangan dimakan haram. Ada Oink Master sama ada Snort Rules. Ada dua jenis database. Oink Master sama Snort Rules. Snort Rules adalah database yang dikasih sama Snort buat isi. Jadi Snort cari duitnya dari database. Ya sama antivirus lah. Software antivirusnya dikasih free. Sebenarnya kita bayarnya buat update database.
Si Snort juga sama. Snort rules, Snort-nya sendiri free, dia hidup dari update database sebetulnya. Setelahnya Pak ya? Hah? Setelah free itu ya update-nya ya? Iya, tapi dia ngasih icip-icip, rules icip-icip dia kasih. Nah, Owing Master adalah rules juga, tapi yang bikin komunitas. Itu ya. Jadi kita bisa bikin rules. Tugas Anda adalah bikin rules. Bikin rules, bikin database, serangan. Oke, saya minta bikin database kalau ada orang telnet dia ngasih tahu. Ya sekarang mikir dulu, ntar gue kasih bocoran. Orang telnet. Kalau telnet kan gini nih, misalnya gini nih. Nih, exit ya. Ini saya keluar dari server nih. Saya masuk lagi ke Dell. Oke, tadi saya masuknya pakai SSH kan? Ya. Oke, sekarang saya akan masuk pakai telnet. Telnet 192.168.43.60 ya. Enter. Ini keluar kayak gini, username-nya Ono, passwordnya dimasukin. Bisa lihat password? Nggak bisa kelihatan kan passwordnya? Aman nggak? Coba kita lihat. Kita akan nyadap nih. Sudo Wireshark. Oke, saya akan jalanin Wireshark buat nyadap. Ini saya jalanin bukan dari Kali Linux sekarang, jalanin dari laptopnya Ono. Saya akan capture. Saya capture di sini kali ya. Capture start. Oke.